Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, bagaimana keadaannya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sahabat Rumah Belajar, hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup hewan. Dalam pembelajaran kali ini, sahabat Rumah Belajar diharapkan mampu membandingkan daur hidup hewan dengan benar melalui pengamatan pada dua jenis hewan. Selanjutnya, sahabat Rumah Belajar diharapkan mampu mengelompokkan beberapa jenis hewan berdasarkan daur hidupnya dengan tepat. Sahabat Rumah Belajar, sudah tahu kan dengan hewan ini? Ya, betul sekali. Ini adalah kupu-kupu. Sahabat Rumah Belajar, sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik seperti ini, kupu-kupu mengalami beberapa fase dalam hidupnya. Fase pertama kupu-kupu adalah berbentuk telur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu mengeras menjadi kepompong. Setelah itu, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari dalam kepompong. Kupu-kupu mengalami perubahan fisik dalam setiap fase hidupnya. Jadi, selain kupu-kupu, masih ada hewan yang juga mengalami beberapa fase dalam hidupnya. Ya, itu adalah suara jangkrik. Jangkrik juga merupakan hewan yang mengalami beberapa fase dalam hidupnya. Pertama, jangkrik berbentuk telur, kemudian menetas menjadi jangkrik kecil atau yang disebut dengan nimfa. Selanjutnya, berkembang menjadi jangkrik dewasa. Tapi kok beda ya? Sahabat Rumah Belajar, baik kupu-kupu maupun jangkrik sama-sama mengalami perubahan fisik dari kecil hingga dewasa. Metamorfosis adalah proses perkembangan secara biologis yang dialami oleh makhluk hidup, ditandai dengan terjadinya perubahan fisik secara signifikan dari lahir hingga dewasa. Hewan yang mengalami proses metamorfosis ini biasanya berasal dari kelompok serangga, amfibi, moluska, krustasea, echinodermata, dan tunicata. Kupu-kupu dan jangkrik merupakan hewan yang tergolong ke dalam kelompok serangga. Hanya saja, kupu-kupu mengalami perubahan fisik yang signifikan dari kecil hingga dewasa atau disebut dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan jangkrik tidak mengalami perubahan signifikan dari kecil hingga dewasa atau disebut dengan metamorfosis tidak. Jadi, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan dikatakan bermetamorfosis sempurna jika dalam daur hidupnya mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Dan dalam setiap fase daur hidup hewan tersebut biasanya mengalami perbedaan bentuk, habitat, dan cara hidup. Contohnya pada kupu-kupu yang mengalami perubahan bentuk pada fase telur, ulat, dan kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Sedangkan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna biasanya hanya mengalami 3 fase dalam daur hidupnya. Selain itu, pada beberapa hewan, perubahan baik dalam bentuk fisik, habitat, dan cara hidupnya tidak sesignifikan hewan yang bermetamorfosis sempurna. Biasanya, fase yang dialami hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dan imago. Contohnya pada jangkrik dan belalang. Perbedaan perubahan fisik dan tahapan inilah yang membedakan antara kupu-kupu dengan jangkrik. Meskipun kedua hewan tersebut merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Sahabat Rumah Belajar, menurut sahabat,
Coba sebutkan 5 hewan yang mengalami metamorfosis, baik metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Sekarang, mari kita berdiskusi. Coba sahabat perhatikan, di samping ada 4 hewan yang juga mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Tugas dari sahabat pembelajar adalah mengelompokkan keempat hewan tersebut berdasarkan kelompok metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Catat tugas kalian dalam buku catatan kalian diskusi. Mudah kan? Sahabat pembelajar, sekarang sudah paham kan mengapa kupu dan jangkrik mengalami perubahan fisik yang berbeda, padahal mereka termasuk hewan yang mengalami metamorfosis. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa metamorfosis itu terbagi menjadi 2, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jangan berhenti belajar karena masih banyak hal yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.